hidup itu jangan sampai mendapatkan itu. Dia mempersulit diri lah istilahnya. Berupaya menjauhkan diri dari hal-hal kemewahan dunia. Nah, maka orang yang puasa zaman Sangsekerta itu biasanya raja. Raja kaya, masuk hutan, diam di hutan beberapa bulan, begitu mungkin tahun bertapa itu. Nah, itu puasa. Tapi kalau kita melihat kualitas puasa, kita harus tahu dulu mana yang sebenarnya. Kalau dari bahasa Arab, kita hanya akan mengenal saum. Saum itu di dalam kamus bahasa Arab atau di dalam fikih biasanya arti bahasa kan begitu ya. Arti bahasanya adalah imsak. Jadi ketika kita tahu oh ternyata saum itu artinya al-imsak. Nah, puasa kita bisa diibaratkan ada yang puasa secara fikih. Puasa secara fikih ya mengikuti kitab fikih. Al-imsaku an jami'atil muftirat minatul isams ila gurubiha. Kalau secara fikih ya puasa itu adalah imsakan. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu dia suka bergandengan. Al-imsaku an. Imsakan itu diartikan menjaga dan menahan. An apa? Dari apa? Menahan, menjaganya. An jami'atil muftirat. Dari segala sesuatu yang membatalkan. Minatulu isams, mulai dari terbitnya fajar, ila gurubiha sampai terbenam matahari. Maka puasa itu ternyata harus menahan yang membatalkan. Sudah secara fikih itu. Apa yang membatalkan? Makan, minum, hubungan suami istri, sudah itu. Loh Pak, kalau misalnya nanti marah dan sebagainya, itu tidak jadi membatalkan sebetulnya ya. Dia merusak pahala. Tapi kalau secara fikih yang membatalkan itu. Tetapi kalau mau ditingkatkan kualitasnya tidak secara fikih, maka dari apa saja? Selain yang membatalkan juga yang merusak pahala tentunya ya. Mulai dari apa? Pengeluaran. Coba kira-kira Anda ketika berpuasa itu jajan untuk biaya makan sehari itu lebih banyak, sama, atau lebih sedikit. Kalau lebih banyak, misalnya kalau makan biasanya 10 sampai 15.000 atau 20.000 begitu. Tetapi ketika dikalkulasikan dalam 1 bulan, kok lebih banyak ketika bulan puasa pengeluaran untuk makan, nah, maka bisa jadi puasa kita belum menahan. Jadi bisa belum menahan, karena Anda masih ada emosional untuk makan yang, wah harus ada takjilnya, selain takjil, kolak, jajanan, wecip, dan sebagainya itu. Nah itu ya, jadi ditahan. Matanya ditahan, mulutnya ditahan. Sekarang selain mulut juga jempol ya, jempolnya ditahan. Baik di WA, di medsos-medsos itu, Twitter, apalagi mungkin ada yang pakai IG begitu ya, itu ditahan. Jadi ditahan segala yang merusak, ria, memperlihatkan hal-hal ibadah kita, nah itu ditahan ya. Mata kita juga, pendengaran kita ditahan. Nah itu puasa. Maka puasa yang kedua itu ternyata bukan hanya imsakan, tetapi ada imsakbi. Imsakbi sebagaimana dalam hadis Nabi, taraktu fikum amroini lain tamasaktum bi. Ya. Jadi aku tinggalkan 2 perkara kata Nabi, lain tamasaktum apabila engkau berimsak kepada keduanya. Nah, ini bukan menahan ternyata, berpegang teguh. Arti yang kedua itu
puasa itu berpegang teguh. Bihima, kepada keduanya, lan tadilu abadan, wa huwa kitabullah wa sunnah Rasulullah. Nah, maka dari hadis yang kedua, kita tahu, oh ternyata puasa itu ada dua hal. Hal pertama adalah menjauhkan dari yang membatalkan dan merusak pahala puasa. Yang kedua, orang berpuasa itu ternyata berpegang teguh kepada apa? Kepada kebaikan-kebaikan. Ya, apa kebaikannya? Oke, itu yang pertama tadi ya. Nabi senantiasa meningkatkan kualitas puasa. Kenapa demikian? Karena Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Pasti Anda sudah sering mendengarkan hadis itu ya. Puasa itu bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dulu sering bertanya-tanya, katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada kehilangan sepeda motor, apalagi mau lebaran ini kan. Suka ada kehilangan sandal. Mentang-mentang ada, kalau ke masjid itu harus ngambil yang baik-baik dan tinggalkan yang buruk. Sandal jepitnya diganti sama sandal kulit yang punya sebelahan di masjid itu. Nah, maka meningkatkan kualitas puasa dengan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, maknanya apa? Ketika Anda berpuasa, Allah menjamin takwa kita meningkat. Terutama puasa Ramadan, karena dalilnya khusus puasa Ramadan itu. Jadi pintu surga dibuka itu bukan berarti Anda bisa melihat surga. Toh tiap tahun pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, toh gak ngepek ya. Pintu neraka dibuka, ya panasnya gitu-gitu aja, gak sampai ke kita. Pintu surga dibuka juga Anda gak bisa nginceng-nginceng, oh mana surga, wah kelihatan kan gak juga ya. Maka artinya pintu surga dibuka itu hati kita oleh Allah dibukakan kebaikan-kebaikannya, sehingga kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu dimudahkan oleh Allah. Ada yang merasa sulit melakukan kebaikan ketika Ramadan? Tentu tidak ya. Anda dimudahkan melakukan kebaikan, amalan-amalan sunnah itu dimudahkan. Anda biasa ngaji satu ayat, inginnya mungkin satu halaman ketika Ramadan. Yang biasa sehari satu halaman atau ketika ngaji satu halaman, pas Ramadan itu kan inginnya 1 juz sehari. Yang biasanya 1 juz, pasti pengen lebih dari itu. Nah, itu makna dari pintu surga dibuka. Yang infaknya seret, uangnya susah keluar buat kebaikan, ketika Ramadan itu dimudahkan. Anda berinfak itu kan lebih mudah bulan Ramadan daripada hari biasa. Ngajinya juga, sholat sunnahnya juga. Nah, itu makna pintu surga dibuka. Semua hati kita untuk berbuat kebaikan dimudahkan. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Apa itu pintu neraka ditutup? Semua keburukan-keburukan yang sudah atau mudah kita lakukan ketika di luar bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan itu oleh Allah dipersulit. Hati kita itu dipersulit untuk melakukan keburukan. Misalnya, kalau di hari-hari biasa sedang ngerumpi, ngobrol sama teman-teman, ngobrolin yang buruk, yang jelek misalnya, gibah lah ya. Lalu Anda mengingatkan, jangan gitu dong, dosa loh. Anda bisa dicibir sama teman yang sekelompok itu. Ih, kamu sok suci begitu. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Coba kalau bulan Ramadan, ada orang gibah begitu, Anda gak usah mengingatkan, dosa, gak usah. Anda cukup bilang, poso, gitu ya. Atau, weh, puasa, begitu aja. Maka dia akan dalam hati otomatis, astagfirullah, bahkan nggak dalam hati ya, mulutnya terucap, astagfirullah, aduh batal, begitu ya. Jadi kesulitan atau keburukan-keburukan itu Allah persulit dalam diri kita.
makanya pasti jadi orang takwa lah ketika Ramadan ya. Tapi sebetulnya nanti di akhir Ramadan, inti puasa kita itu penilaiannya bukan ketika pas Ramadan saat ini, tapi nanti di akhir Ramadan. Jadi itu yang pertama ya, meningkatkan kualitas puasa. Lah, Pak, setan-setan dibelenggu kok masih ada kejahatan? Setan-setan memang dibelenggu, tetapi kok kejahatan masih ada? Ya artinya dulu kan kita sudah 11 bulan tuh dibisiki setan, maka sudah auto begitu ya. Orang jahat tuh sudah auto, dia melakukan kejahatan tuh ya karena sudah auto saja begitu. Bukan lagi karena bisikan setan. Udah bakatnya begitu. Dan itu akan berkurang ketika di bulan Ramadan. Apalagi amalan Rasulullah yang lainnya, yaitu sholat. Ya. Karena ciri orang yang bertakwa itu ada di dalam beberapa surat. Salah satunya di dalam Quran surah Al-Baqarah. Di dalam ayat awal begitu, bahwa hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Di ayat berikutnya Allah jelaskan, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ternyata orang yang bertakwa itu dia beriman kepada yang gaib, kepada hari akhir ya. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, senantiasa melaksanakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga senantiasa berinfak. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan orang yang bertakwa itu senantiasa beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ilaika, kepada engkau Muhammad, begitu. Dan juga beriman kepada bahwa Allah juga menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan tentu harus yakin hari akhir. Jadi kata kuncinya ketika bulan Ramadan ini orang yang bertakwa dia senantiasa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu Al-Qur'an itu. Di ayat lain juga akan kita temukan misalnya di dalam Quran surah Ali Imran 133. Apa itu? Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133, Allah memberikan kabar agar kita bersegera meminta ampunan. Wasari'u ila maghfiratin samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Karena apa? Allah memerintahkan kita untuk bersegera mencari ampunan dan mengejar surga. Yang surga itu arduha samawati wal ardh, yang seluas langit, uiddat lil muttaqin, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, nanti kita sinkronkan dengan ayat yang pertama ya. Siapa saja yang mendapatkan gelar takwa dan dapat surga? Satu, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang senantiasa suka berinfak di waktu lapang maupun sempit. Sempit dia senantiasa berinfak. Nah, maka amalan Rasulullah ketika bulan Ramadan, yang kedua, selain puasanya meningkat, puasa yang sebenarnya bukan puasa fikih. Puasa fikih itu puasa menggugurkan kewajiban. Fikih itu minimalis sebetulnya ya. Yang kedua adalah sholat. Orang yang berpuasa selain sholat wajib itu sudah nggak usah ditanyakan lagi untuk kalangan yang ada di Zoom hari ini.
tapi juga melaksanakan sholat sunnah. Selain sholat fardu, baik qobliyahnya, mungkin kalau misalnya yang sholat duha, taraweh terutama begitu ya, itu senantiasa semangat. Bukan, aduh diajak teman, ayo taraweh diajak teman, niatnya diajak teman. Atau biar keren begitu ya, tarawehnya biar keren aja taraweh. Tidak, tapi betul-betul dengan Ramadan itu dia menghitung-hitung bahwa ini adalah berlipat ganda.
gitu setengahnya ya Rasulullah. Rasul menerimanya? Tidak, Rasul tidak menerimanya juga setengahnya. Kalau begitu sepertiganya, baru Rasul menerimanya. Sehingga jangan los-losan kalau kita memberikan harta. Dihitung rumah Anda berapa, tabungan Anda berapa, kalau itu melebihi dari setengahnya, itu jangan. Karena ada hak yang lebih lagi, yaitu keluarga. Jadi dalam sedekah, banyak Rasul bersedekah. Tetapi apa? Tetapi ingat, jangan terlampau berlebihan sampai melebihi sepertiga dari seluruh harta yang kita miliki. Bukan mentang-mentang di dompet adanya 10.000 ya, tetapi di deposito ada 100 juta. Waduh, harta saya 10.000 Pak. Berarti saya boleh sedekah 3.300. Bukan. Yuk hitunglah seluruh harta Anda ya. Harta Anda bukan harta Bapak Ibu Anda ya. Nah, begitulah. Jadi walaupun banyak bersedekah, tetapi ada hal-hal yang harus kita ikuti. Selanjutnya, setelah bersedekah, memperbanyak sedekah, silakan Anda bersedekah. Bahkan barang siapa yang memberi makan, kan, orang yang berpuasa, pahalanya akan sama dengan satu puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi Anda bisa nebeng puasa gratis tuh. Tapi jangan Anda ngasih makan orang lain terus Anda nggak puasa ya. Kecuali ya mbak-mbak yang sedang halangan ya. Oh Pak, kan saya udah tuh 2 orang tuh saya kasih makan Pak. Saya nggak puasa aja dapat ini kok. Oh, susuk. Dapat kelebihan puasa 1, begitu ya. Kerjanya ngasih makan mentang-mentang kayak yo enggak. Jadi dia harus yang wajib dulu kan tadi. Di awal saya katakan yang wajib dulu, puasa dulu. Nah, terus Anda bisa memberi puasa. Ada yang memberi makan itu memberi makan hitungannya mirip fidyah Nabi itu kan. Memberi makan betulan makan lengkap, bahwa ada makan, minum sekali porsi makan lah lengkap begitu. Ada juga yang hanya takjilnya saja. Oh, Pak, biar hemat Pak, takjilnya saya kurma Pak. Semua 3-3. Wah, dapat puasa banyak. Kayaknya nggak begitu deh ya. Atau pengen banyak lagi saya naruh aqua Pak di musola. Langsung 48 Pak pahala saya. Yuk, enggak gitu. Allah Maha Tahulah cara ngitungnya ya. Kalau saya pribadi tetap memberi makan itu ya makan lengkap. Ada nasinya sampai dia cukup dari kita itu ya puas begitulah ya. Walaupun berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Minimal Anda suka berbagi dari segi harta, makanan, dan seterusnya itu. Bahkan mengejar-ngejar itu, kenapa tadi saya katakan yang kuatnya air, ya air, yang kuatnya kurma, ya kurma, begitu ya. Karena zaman Nabi itu ketika dapat dalil itu, yang kaya tuh bahagia banget begitu ya. Asik, saya bisa ngasih makan, begitulah kira-kira. Puasa saya bisa double-double. Yang kurang punya, protes ke Nabi. Rasulullah enak sekali itu orang kaya. Saya nggak bisa, tapi pengen. Kata Rasul, kamu biasanya makan apa? Saya biasanya makan roti kering. Nah, itu roti keringmu potong bagi 2, kasihkan ke sebelahmu. Sama lah dengan memberi makan lengkap. Artinya beda kan memberi makan lengkap dengan roti aja. Ya begitulah Anda akan dapatkan yang sama. Berarti sesuai kemampuannya. Kalau kemampuannya roti setengah, ya roti setengah begitu. Jangan memaksakan lengkap. Bahagia tuh yang roti setengah. Yang nggak biasa, yang bukanya nggak sama roti, protes lagi. Nabi, saya nggak bisa kayak gitu, nggak punya. Nggak punya mau apa? Saya biasa buka sama susu aja segelas. Ya setengahnya lah berikan ke yang lain. Dan nanti pahalanya sama. Sama. Kan? Masih ada yang protes. Saya itu buka dan sahur juga hanya air putih. Gimana Rasul? Ya tinggal bagi ke yang lain. Sama. Artinya dia mendapatkan pahala yang sama tentu sesuai kadarnya itu. Jadi kalau kadarnya maksimal, ya Anda maksimal. Kalau kadarnya 2 gelas aqua, ya simpen aja 2 gelas aqua itu di satu masjid, pasti diminum.
Dan pasti Anda dapat pahala sesuai dengan kadar yang Anda berikan itu. Kalau kadarnya harus aqua, sudah maksimal bagi Anda, ya Anda akan dapatkan pahala maksimal. Yang keempat yang Nabi lakukan, yaitu tadi, yaitu yu'minu nabil ghaibi. Apa? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada kitab yang diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad. Artinya selalu berdekatan dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu. Itulah yang Nabi lakukan. Nabi sukanya mengkaji. Mengkaji. Nah, ada sedikit beda ya. Mengaji dan mengkaji. Bahkan, maaf ya, cara-cara mengajinya juga, kalau Rasul itu dalam satu riwayat, kadang malaikat Jibril membacakan satu ayat, Rasul ikut. Baca lagi, Rasul ikut, baca lagi sampai beberapa ayat, lalu malaikat Jibril menerangkan. Nah, berarti mengkajinya ini juga coba diikuti. Anda boleh mengkaji. Jangan sampai Anda berpikiran, saya mau sehari satu Quran begitu ya. Karena sedang itikaf 10 hari terakhir, minimal ya 9 kali tamat hatam begitu ya. Jangan ngejar hatamnya. Mengkaji Al-Quran itu jangan mengejar hatamnya. Oh, Pak kan pahalanya banyak tuh, Pak. Satu huruf 10. Kata hadis, alif lam mim saja bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Anda sudah dapat 30 pahala begitu. Itu di bulan biasa, Pak. Apalagi di bulan puasa yang Allah akan khusus memberikan pahala-pahala khusus juga. Jadi walaupun ada dalil kali 1000, kali apa, saya tidak bisa pegang dalil itu karena bukan dari Nabi ya, hanya dari para ulama saja. Jadi yang keempat Nabi lakukan yaitu mengkaji Al-Quran. Saya suka hatam, Pak. Nah, ternyata tadi sama dengan sedekah ya. Jadi jangan berlebihan dalam menghatamkan Al-Quran. Baru dengar kan, jangan berlebihan dalam menghatamkan Al-Quran. Karena bisa jadi niat kita hatam itu biar bahagia banget. 30 orang ngumpul ngaji satu juz. Lalu alhamdulillah sudah hatam. Anda merasa hatam, padahal ngajinya juga 1 juz begitu ya. Jadi ada tata cara ketika Nabi membaca Al-Quran. Yang pertama tartil. Tartil itu temponya santai. Tempo mengajinya tuh santai ya. Jangan sampai Anda ketika mengaji wala dolin amin. Nah, begitu ya. Jadi santai mengaji itu. Sesuai dengan yang Allah perintahkan. Tidak usah terlalu cepat. Santai gitu ya. Terus kenapa tadi saya katakan jangan ingin hatam, betul-betul hatam sebatas hatam. Anda nanti cari ya hadisnya dari nama sahabatnya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin Amr bin As itu dia seorang sahabat yang zuhud, ahli ibadah. Bahkan riwayat tersebut mengatakan beliau setiap hari hatam Al-Quran. Beliau setiap hari hatam Al-Quran. Lalu Rasul tahu itu. Dan terjadilah obrolan, ya Rasulullah, saya setiap hari bisa hatam Al-Quran. Apakah Rasul senang mendengar itu? Ternyata kata Rasulullah, jangan seperti itu. Tidak boleh sehari hatam Al-Quran. Kalau begitu, saya akan hatam Al-Quran 2 hari sekali, begitu ya. Ternyata itu juga tidak boleh. Maka yang ketiga, ya Rasulullah, saya menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Nah, kata-kata menghatamkan Al-Quran menjadi 3 hari sekali itu mirip puasa Daud sebetulnya. Dalil puasa Daud kan begitu.
saya ini nanti ingin bersama Rasul di surga, kata para sahabat. Bertiga sebetulnya ya. Eee, kalau aku juga maunya begitu, tapi kalau kita ibadahnya biasa saja, kayaknya nggak kesampaian deh, bareng sesurga dengan Rasul. Maka yang satu mengatakan saya tidak akan menikah, kan begitu ya. Yang satu mengatakan saya, tidak akan tidur, akan sholat malam setiap malam seumur hidup dia itu karena dia kuat begadang. Nah yang ketiga, saya akan berpuasa seumur hidup saya. Bisa bisa kata dia. Maka Rasul datang. Rasul biasa Senin Kamis, dia ngotot, saya harus lebih dari Nabi. Ya kalau setiap hari nggak boleh. Kalau gitu puasa daun. Nah, sehari puasa, sehari tidak. Jadi dibatasi. Nah, kalau baca Al-Quran itu dalilnya itu bukan dalam satu hari seharusnya. Satu juz itu dalam satu bulan. Rasul tuh nanti Anda akan nemukan itu. Satu bulan bisa hatam satu Al-Quran hatam. Yang Abdullah bin Amr bin As ini, dia kurang ya. Rasul masa saya sebulan satu kali, biasa sehari satu kali gitu ya. Maka dia ngotot. Apa boleh begini sampai dalil itu mengatakan kalau 3 hari sekali hatamnya boleh nggak? Ya boleh begitu. Jadi ada patokan juga. Tidak bisa Anda tiap hari kumpul di kosan begitu menghatamkan Al-Quran. Ya mungkin barengan, ya enggak gitu juga ternyata ya. Kalau barengan kan Anda paling 1 juz atau 2 juz lah. 5 juz begitu. Kalau 3 hari berarti sehari 10 juz. Hari kedua 10, hari ketiga 10. Nah, sehingga tidak keliru. Sunnah yang diikuti itu tidak hanya menghatamkan Al-Quran terus-menerus. Dan yang lebih baik lagi berkaitan dengan Al-Quran selain hatam, yaitu paham dan beramalnya. Jadi paham dan mengamalkan. Kalau satu riwayat, Umar bin Khattab itu menghatamkan Quran surah Al-Baqarah. Umar menghatamkan Quran surah Al-Baqarah itu dalam satu riwayat dalam 12 tahun. Coba. Karena paham dan mengamalkannya itu. Jadi 12 tahun untuk surat Al-Baqarah saja. Lupa ngaji, yo ngaji, yo ngaji. Tetapi bukan mengkaji. Nah, begitu ya. Selanjutnya apa lagi? Kalau misalnya Kiai Dahlan itu pernah dalam 3 bulan berturut-turut itu ngajinya Al-Maun aja. Sampai santrinya tuh bosan, bisik-bisik begitu. Ini jangan-jangan Kiai kehabisan kitab begitu ya. Ini ngaji 3 bulan berturut-turut, Al-Maun aja. Sampai ada yang nanya kan, Pak Yai, saya sudah hafal titiknya, bahkan napas Kiai di mana itu. Sudah hafal. Karena sudah 3 bulan berturut-turut. Apa kata Kiai Dahlan? Apa yang sudah kamu lakukan dengan bacaan kita? Belum. Berarti belum paham. Ayo dilanjut ngaji lagi. Begitu. Sehingga ada rumah sakit, ada panti, dan sebagainya itu. Nah, itu dari Kiai Dahlan. Dia tidak hanya ngaji, menderesukan dari darosa sebetulnya. Kalau di Sunda itu ngaderes. Ya, mengkaji juga. Tapi ya jadinya hanya membaca. Bahkan tidak tartil juga banyak. Yang cepat begitu ya. Ngajinya tuh kan sudah expert begitu ya. Saya kan expert Pak, cepat ngajinya. Ya enggak gitu juga, Nabi juga expert loh. Coba yang dalil membaca dengan tartil. Tidak boleh cepat-cepat untuk menyelesaikan. Maka harus santai betul-betul dan memang yang kita pahami terus bisa diamalkan. Begitulah. Dan setelah mengkaji Al-Quran, nanti Anda cari ya, gali lagi. Ini kulit-kulitnya aja mungkin. Yang kelima adalah puasa kita betul-betul takwa kita bertransformasi. Jangan sampai puasa kita 1 bulan
itu tidak menjadikan perubahan dalam diri kita. Oh Pak, selama puasa berubah? Iya, itu selama puasa kan Allah ngasih diskon ya. Orang puasa itu pas Ramadan semua oleh Allah jadi baik. Mendadak takwa begitu istilahnya. Tapi transformasinya kapan? Lebaran. Siapa tahu malam takbiran, biasa Anda full, ngajinya sehari 1 juz, sholat malamnya. Pas takbiran malah Anda gak sholat malam. Malah takbir keliling begitu ya. Gak ngaji lagi. Nah itu kan udah hilang tuh. Padahal ketika maghrib malam takbiran itu Ramadan udah hilang. Jadi Ramadan itu terakhir, iya pas azan maghrib mau takbiran, besoknya Syawal itu. Itu habis Ramadan, udah ganti bulan. Pas ganti bulan, ngajinya juga hilang. Sholat malamnya atau tarawehnya juga hilang. Nah, itu berarti tidak ada perubahan sebetulnya. Hanya pas oleh Allah saja dibuka pintu surga, Anda jadi baik, mendadak takwa ya. Pintu neraka ditutup. Pas awal Syawal, ya hilang semua tuh. Maka coba puasa kita itu puasa yang mana? Apakah Anda menjadi puasa ayam? Ayam tuh puasa ya. Ayam itu kalau sedang ngerami telurnya, ya dia gak makan nih. Walaupun ngerami di atas gabah begitu, dia gak makan. Karena kalau dia makan, ini ada ahli FPP, Fakultas Pertanian Peternakan. Dia akan memahami mungkin ya. Saya kebetulan Fakultas Agama, tapi ya mempelajari lah. Si ayam itu kalau makan badannya dingin. Anda kalau puasa kan jam 3 tuh anget-angetnya tuh ya. Oh, anget. Ya si ayam tuh butuh panas. Maka dia berpuasa selama ngerami itu. Gak makan belas. Dia puasa. Padahal sebelumnya itu si ayam tuh nakal kan. Dia tuh kawin sama siapa aja kan. Mungkin sama tetangganya. Kan gak ada ayam bersuami itu gak ada. Bukan burung merpati ya. Bukan lovebird juga. Ya ayam sama siapa aja begitu ya. Tapi ketika dia berpuasa, dia menjadi solehah begitu ya. Dia rami telurnya, Anda mendekat aja paling dipatuk itu langsung sama ayam gitu. Lagi galak-galaknya menjaga keluarganya begitulah ya. Itu ayam. Pas selesai ya jadi ayam normal lagi, dia nggak solehah lagi begitu ya. Jangan-jangan kawin sama anaknya tuh si ayam. Itu ayam. Nah, itu ayam ya. Nggak ada perubahan tuh ayam. Tapi tidak jahat ke orang. Ya, itu kelebihannya ayam mungkin ya puasanya. Ada lagi puasa ular. Ular itu kan galak ya. Jadi orang lihat ular itu sudah takut begitu. 1-2 aja yang nggak takut. Mungkin di grup Zoom ini ada 27, termasuk saya kan 27 itu, ya semua takut juga sama ular. Ular itu harus puasa. Dia makan, setelah makan, dia puasa. Diam aja. Anda geleng-geleng, Anda gelibek-gelibek. Kalau dia udah makan dan udah kenyang, dia nggak akan gigit. Dia geraknya juga lemas. Dia jadi baik begitu. Sabar banget. Mungkin keinjak aja dia, aduh gitu aja mungkin kalau ada bahasanya ular gitu ya. Dia nggak galak, nggak gigit begitu. Nah itu puasa ular. Untuk apa ular puasa? Yang satu, dia kan nggak ngunyah, mencernanya lama. Itu yang pertama, dia untuk dirinya sendiri puasanya itu. Yang kedua, dia untuk ganti kulit. Kalau ganti kulit, dia butuh panas juga, maka dia harus puasa memanaskan dirinya. Tapi setelah selesai, puasanya selesai, apa yang dilakukan ular? Ya jahat lagi. Dia mangsa lagi. Ada orang gitu. Dia biasa mangsa, kalau dia punya jabatan, dia mangsa anak buah gitu ya, morotin begitu. Kalau dia seorang pimpinan, dia gimana caranya dapat untung dan seterusnya. Kalau dia pebisnis, dia bagaimana bisnisnya halal-halal, susah yang haram gitu ya. Kalau dia
suka proyek, ya bikin proyek-proyek yang bodong begitu ya. Tapi ketika Ramadan, ya Allah sedekahnya banyak begitu ya. Alim. Kalau dia ke masjid, baju takwanya baju takwa, baju koko, kalau mau kena itu mungkin yang mewah karena dalilnya Pak. Setiap masuk ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Dia beli mungkin yang puluhan juta begitu ya. Tapi apa? Ya Ramadan aja. Setelah Ramadan ya tetap ular. Ya selesai puasa ya jadi ular lagi, mangsa yang lain lagi. Nah, Anda yang mana itu? Ada lagi puasanya ulat. Ulat berpuasa, iyalah. Ulat yang menjijikan. Jarang ya ada orang yang, ih lucu ulat, enggak ya. Kecuali ulat boneka yang ditaruh di dashboard mobil, nah itu lucu. Tapi kalau ulat, saya belum menemukan jenis ulat yang, gemes lucu begitu ya. Ya, saya langsung merinding gitu kalau lihat ulat itu. Ya jijik, ya gak takut sih, jijik. Nah mungkin diri kita sebelum Ramadan itu ya ada yang menjijikkan begitu ya bagi orang lain. Ngeselin juga mungkin begitu. Gak mau deket-deket, ada jarang orang mau deket-deket misalnya. Tapi ketika dia berpuasa, dia jadi kepompong, selesai puasanya, berubah. Si ayam nggak berubah, si ular nggak berubah, tapi si ulat ini berubah. Berubah jadi apa? Ya kalau lagunya berubah jadi kupu-kupu ya. Berubah jadi kupu-kupu. Lagu apa itu lupa saya. Pokoknya lagu saya SMA kayaknya. Nah maka dari itu, apakah kita menjadi ayam, ular, atau ulat? Ya tentu kita manusia ya. Kalau saya, ya contoh yang jadi ulat lah. Ketika Anda tidak baik di awal Ramadan, ketika di Ramadan ada digembleng, oleh Allah didiskon, masuk ke dalam kurikulumnya Allah dalam 1 bulan, pesantren namanya pesantren Ramadan betulan, yang kurikulumnya Allah dan Nabi yang membuat, tentu Anda akan baik ketika Ramadan itu. Di sekolah juga baik, cuman ketika pulang sekolah kan lain lagi. Nah ini sama. Si ulat itu ternyata ketika selesai Ramadan, selesai puasa, dia berubah menjadi kupu-kupu yang jelek lagi itu sudah tertutup dengan kebagusannya. Yang mana kupu-kupu itu minum hanya dari minuman-minuman makanan terbaik. Ya, jadi itulah kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu saya nggak mau jadi kupu-kupu? Kenapa? Ya telurnya jadi ulat lagi. Nah, makanya saya katakan kita nggak jadi ulat kan. Kita tetap manusia yang tidak menelurkan. Karena manusia itu, kata Allah kan harus takut terhadap keturunanmu. Dari apa? Dari urusan harta, agar dia menjadi orang yang baik dengan pendidikan yang baik. Harus begitu. Si ulat mah enggak. Si kupu-kupu yo anaknya ya ulat mirip dia jadinya semuanya. Dia hanya baik buat dirinya sendiri. Nah, maka dari 5 hal itu silahkan, satu, tingkatkan kualitas puasa dengan memahami makna puasa yang sebenarnya bukan puasa sebatas fikih saja, yang kalau kita menahan itu, ya sudahlah 1 bulan saya tamat, tidak ada yang harus diganti begitu ya. Kecuali yang mbak-mbak ya. Yang kedua, sholat wajib sudah jelas, tapi ini juga sholat yang sunnah, dikejar, dikerjakan. Yang ketiga, banyak bersedekah. Sedekah harta, sedekah pikiran, sedekah waktu, sedekah tenaga, sedekah kepandaian, sedekah sebanyak-banyaknya. Yang keempat, mengkaji Al-Quran, bukan hanya membacanya sebatas membaca dan ngejar tamat, karena lebih baik Anda paham dan mengamalkan dalam kajian-kajian Al-Quran itu. Jadi misalnya setelah subuhan, kan di rumah apa di mana suka, kalau subuh itu kayaknya bapak-bapak deh. Kalau setelah Isya, biasanya ibu-ibu, ya nggak tahu di tempat Anda ya. Nah, itu dicoba baca, terus satu orang nerjemahkan, baca, nerjemahkan, dicoba terjemahannya aja dulu. Nanti baru ditambah tafsir dan seterusnya.
Dan yang kelima, takwa Anda memang harus bertransformasi. Apakah Anda bertransformasi? Bagaimana bertransformasinya? Apakah menjadi ayam, ular? Yang jelas, transformasi puasa itu kalau di dalam Quran surah Ali Imran 133 itu, setelah nanti Ramadan, kira-kira Anda masih yungfiku napi saroi wadoro indah, masih berinfak di waktu lapang maupun sempit enggak? Karena kalau Ramadan kan hati kita dibuka oleh Allah tadi. Justru setelah bulan Ramadan selesai, Anda masih suka berinfak, sedekah apa enggak? Wal kadiminal goid, masih suka menahan amarah enggak? Wal afina aninas, suka memaafkan orang lain apa enggak? Berat semua, berat. Namanya juga surga, ya seluas langit dan bumi. Kalau mudah mah namanya hadiahnya juga bakal surga. Walau yuhibul musinin, dan senantiasa berbuat kebaikan. Nah ini yang unik nih. Ternyata orang takwa itu salah satunya lagi, walazina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Jadi dia itu, orang takwa itu, kalau dia mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi dirinya sendiri, dia ingat Allah dan bertobat atas kesalahannya itu. Oh, takwa kok berbuat salah? Namanya juga manusia ya. Kalau Anda tidak berbuat salah, mungkin hari ini saya Pak nggak berbuat salah. Yo, nanti orang-orang datang ke Anda suntangan, malaikat bisa turun tuh ke Anda suntangan ya. Jadi setiap manusia itu pasti melakukan kekeliruan. Namanya juga manusia. Tapi orang yang bertakwa ketika dia berbuat keliru langsung ingat, waduh ini keliru nih. Lalu memohon ampunan kepada Allah. Nah, itu bedanya orang takwa dan tidak takwa. Berbuat salah, deg-degan, resah, itu masih takwa begitu ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena memang yang dapat mengampuni hanya Allah, tidak ada lagi. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan terakhir tidak meneruskan perbuatan itu sedang mereka mengetahui. Pak, kalau nggak tahu gimana? Yo, nggak apa-apa sebetulnya. Tapi jangan sampai, ayo ngaji ngaji. Enggak takut tahu. Ada coba. Nanti ajak teman-teman Anda itu, diajak pengajian, dia nggak mau. Takut tahu katanya. Enak nggak tahu, Pak? Tuh, nggak dosa kalau nggak tahu. Ada yang gitu. Dia nggak mau tahu. Kalau tahu jadi dosa. Nah, itu udah dosa sendiri. Dia nggak mau belajar, itu sudah dosa tersendiri. Dosanya kuadrat, begitu ya. Dosa di atas dosa. Jangan sampai. Anda harus cari mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Anda catat nanti itu terjemahannya surat Ali Imran 133. Lalu ditempel di kamar Anda. Ketika Ramadan Anda pasti begini, ya kan? Pasti yungfikuna pisaroi wadoroi, tulis infak lapang maupun sempit. Iyalah pas Ramadan ya. Wal kadiminal goid, menahan amarah, tulis. Wal afina aninas, memaafkan, tulis. Yang ketiga. Yang keempat, senang berbuat baik, tulis yang keempat. Yang kelima, kalau berbuat salah, bertaubat. Nah, nanti di bulan Syawal, Anda cek di akhir Syawal. Loh, hilang Pak yang ini? Hilang. Enggak apa-apa. Tapi Anda tingkatkan lagi, begitu. Jadi turun dan naik itu pasti. Terus jangan melihat, berbuat salah, tidak takwa. Tidak, orang takwa itu ya tetap. Bahkan nabi-nabi juga ya ada begitu ya, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya. Nabi Adam turun ke bumi misalnya, ada nabi yang dimakan ikan nun atau ikan paus kan begitu ya. Makan, tapi bedanya ya semua nabi itu maksum. Maksum itu diluruskan oleh Allah, diluruskan maksum itu ya. Kalau berbuat keliru ditegur langsung oleh Allah. Lah Anda kan nggak maksum, bahaya. Nabi Muhammad saja pernah tuh sedang rapat penting begitu, terus datang tamu mau ketemu Nabi, orang buta begitu ya, mau ketemu Nabi.
Nabi sedang rapat, dibisiki sahabat. Nabi ada tamu orang buta mau ketemu. Pas Nabi datang, ya namanya sedang rapat tuh ada tamu begitu ya. Wajah Nabi itu tidak berseri, bermuka masam, tidak sumringah. Padahal kan nggak ngefek ya. Anda ketemu orang buta itu mau Anda senyum, mau Anda kecut juga ngefek sebetulnya. Tapi itu bukan Islam. Maka oleh Allah kan ditegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya itu. Kenapa berwajah masam ketika datang orang buta? Nah, itulah maksumnya nabi-nabi. Semua ditegur langsung oleh Allah. Lah Anda kan nggak maksum ya. Apa Anda kalau berbuat dosa ada suara dari atap? Hei, dosa, gitu. Paling loncat. Kita digitukan sama Allah ya. Enggak, kita nggak maksum, kita mau jalan terus aja. Maka orang takwa itu dia tahu, aduh dosa, lalu istighfar. Nah, itulah mungkin yang bisa kita ambil, kita contoh dari amalia-amalia Ramadan Rasulullah meningkatkan kualitas puasa setiap tahun, sholat diperbanyak, yang sunnah-sunnah, jangan lupa, jangan terhalang sama yang wajib ya. Nggak isa malah sholat taraweh, terus nggak isa juga sampai malam, ada tuh yang gitu ya. Banyak bersedekah, mengkaji, paham dan mengamalkan Al-Quran itu begitu. Selanjutnya takwa kita harus ada perubahan bukan di bulan Ramadan tetapi setelah Syawal dan 11 bulan berikutnya sampai bertemu lagi bulan Ramadan. Amin. Baik, itu saja. Mari kita buka sesi berikutnya. Saya serahkan kepada Mbak Moderator. Monggo. Baik, demikian materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Hikmatullah. Selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz Hikmatullah. Pertanyaan dapat diajukan dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Monggo teman-teman yang ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Atau melalui forum Q&A. Oke, monggo Mbak Zahin. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Gini Ustaz, di masjid saya itu ada tadarus gitu. Terus kelompoknya itu, pesertanya itu beda-beda, ada yang dari SD, SMP, SMA gitu. Dan campur kita tadarusannya itu gitu. Terus kemampuan membacanya juga berbeda-beda, ada yang masih terbata-bata, ada yang udah lancar gitu, dan nggak terikat dengan umurnya gitu. Ada yang udah kecil tapi udah lancar, ada yang udah besar ngajinya kalah sama kecil kayak gitu. Jadi beda-beda banget. Terus bisa dibilang tahun ini tuh yang paling banyak gitu pesertanya daripada tahun-tahun sebelumnya. Terus tahun ini juga alhamdulillah kemarin udah hatam gitu satu Al-Quran, tapi karena dibagi-bagi juga gitu, kita bagi 3 kelompok, terus per kelompok ini melakukan 1 juz dan ada ngajinya tuh gantian saling menyimak gitu. Nah, cuma gimana ya Ustaz, kan sebenarnya itu ya nggak hanya membaca tapi juga pengen mempelajari gitu. Cuma karena pesertanya banyak, terus usianya juga berbeda-beda gitu, akhirnya untuk menyatukan persepsi itu agak susah gitu Ustaz. Kira-kira kalau dari Ustadz sendiri mungkin ada saran gitu Ustadz, saya agak untuk menghadapi ini gitu. Kalau selama ini ya kita ngaji saling menyemak gitu. Itu Ustadz, terima kasih. Baik, saya langsung jawab saja ya daripada lupa nanti. Jadi kalau misalnya ngaji bareng-bareng untuk anak-anak ataupun orang yang awam lah istilahnya ya. Saya lihat Anda kan di atas awam di grup ini. Artinya awam itu yo ngaji itu harus rame dan menyenangkan begitu. Kalau nggak menyenangkan horor jadinya kan begitu ya. Nah, maka kalau tadi misalnya ada yang terbata-bata dan sebagainya, yo Anda beri motivasi begitu. Yang terbata-bata juga apa-apa begitu. Jangan sampai nggak boleh yang terbata-bata dipisah ya, janganlah, dia udah pede banget kan walaupun terbata-bata. Anda beri motivasi. Pahalanya 2. Jadi kalau dia terbata-bata itu pahalanya 2. Bapak, saya nggak terbata-bata pahalanya 1, rugi dong saya. Mending terbata-bata enggak.
pahalanya 2, tapi kalau sudah lancar pahalanya kan 10 ya. Jadi lebih baik yang 10, tapi ya Anda tutup dulu tuh yang 10, yang terbata-bata 2 begitu. Jadi dilancarkan Anda akan dapat 10 bisa. Itu yang pertama, biar siapapun yang ngaji mau terbata-bata, mau lancar berpahala, intinya itu harus disampaikan. Yang kedua, bagaimana caranya ada pemahaman dan pengamalan. Ya ngajinya Anda acak saja atau 1 bulan kan. Kalau 1 bulan ya 1 pertemuan Anda ambil satu ayat di akhir atau di awal. Di akhir atau di awal, kalau di Al-Baqarah misalnya ada ayat infak kan, ada ayat sedekah. Yang sedekah itu nanti jadi 7 butir, 7 tangkai, tiap tangkai 700 karena setangkainya 100, jadi 700 butir. Pahalanya 700 kali lipat nih kalau kita sedekah. Siapa tahu besok pada mau sedekah, takjilnya jadi banyak, begitu. Hari keduanya yang mana, jadi nggak usah panjang-panjang, 5 menit sebelum penutupan, kan kalau ditutup kan pasti Allahumma arhamna bil Qur'an kan. Allahumma arhamna bil Qur'an, biasanya begitu. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Nah, selain itu ya Anda terangkan maknanya, mungkin doa tadi itu. Nggak jadi, "Oh, ini doa dari mana?" Ya isinya bagus begitu ya. Terus Anda terangkan 1 ayat lagi. Boleh. Anda terangkan surat Al-Kafirun begitu. Kan pendek sekali bisa diterangkan secara kanak-kanak lah ya. Ibu-ibu, kanak-kanak paham. Oh, jangan sampai iman tergadaikan, karena kan mau digadaikan sama kekuasaan, harta, Nabi menguasai, yang penting seminggu sekali gantian Tuhan gitu ya. Terus Al-Lahab gimana, 1 surat boleh, 1 ayat boleh, kira-kira dalam 1 bulan Anda susun tuh, mau nerangkan versi 7 menit sampai 10 menit. Cukup, insya Allah cukup, dan orang akan lebih, ketika baca ini dia ingat kisah itu, baca ini ingat kisah itu, begitu. Bahkan kisah Nabi Khidir kan Anda dapat tuh di Al-Qur'an. Jadi Nabi Khidir yang membunuh anak, merusak kapal. Saya taunya dulu cerita SD, cerita TPQ begitu aja. Lah ternyata kisahnya gamblang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ketika pas dapat itu, kita terangkan ini anak, wah senang itu. Mau bapak-bapak, mau ibu-ibu, mau anak-anak, senang. Jadi tidak usah lama-lama. Bisa dicoba mulai besok mungkin Anda sudah nyusun, ini hari keberapa, hari berikutnya ini, begitu. Dengan temannya, saling kisah dan sebagainya, bisa ayatnya diterangkan, bisa kisah yang ada di dalam ayat tersebut. Bahasanya asbabu nuzulnya, kan begitu ya. Begitu Mbak Zahin Nadifah mungkin. Ya, kalau kurang berkenan nanti cari ustadz lain nanya lagi. Ya, silakan Mbak moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Gimana dari Zahin, apakah ada feedback? Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Apaan? Baik Ustadz, ini selanjutnya saya akan menyampaikan titipan pertanyaan Ustadz. Saat ini saya sedang berbaring di rumah sakit karena sehabis operasi saluran kemih. Saya ingin bertanya bagaimana kita melaksanakan sholat jika tahu-tahu air kencing kita keluar saat melaksanakan sholat dengan tiduran, karena memang saya masih diselang. Begitu Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama begini, sebelum dia dikeluarkan dan keluarnya memang lewat kantong khusus itu, ya itu sudah seperti itu adanya. Jadi jangan sampai ganti kantong setiap sehari 5 kali misalnya begitu ya. Kan biasanya ditempel di kanan apa kiri saya lupa ya. Jadi ada yang memang kalau operasi itu dibuangnya lewat selang, masih di perut, ada lubangnya begitu. Lah sedang sholat keluar sendiri, iyalah dia kan tidak ada katupnya, dia otomatis ada ya keluar begitu ya. Maka selama itu ada, Anda tetap
sholat saja. Tidak usah harus bersih dan seterusnya itu. Kalau misalnya bisa diganti setiap sholat, terus biayanya juga tidak memberatkan, ya berarti diganti. Kalau tidak memungkinkan, silahkan saja sholat sesuai dengan tata cara yang berlaku. Nggak bisa wudhu ya tayamum, kalau belum berdiri duduk begitu ya. Tayamum ya berbaring di tempat itu, toh ketika keluar ataupun tidak, itu termasuk yang tidak keluar lewat apa itu? Maaf, lewat lubang depan begitu ya. Dia kan tidak lewat lubang depan, tapi lewat selang yang ada di pinggir ini. Maka dia najis, iya itu najis. Tapi najis itu kan tidak bloberan kemana-mana, dia tinggal di dalam kantung itu. Sehingga sholat ya silahkan saja sholat. Jadi termasuk yang mampu, karena zaman Nabi tidak ada yang seperti itu. Kecuali memang keluar lewat saluran depan atau belakang itu, kubul dan dubur itu. Yo terasa keluar, yo Anda tidak hanya bernajis kan, berhadas. Kan ada hal yang kita tuh gelibet tuh antara najis dan hadas. Kalau najis itu sebetulnya tidak menjadikan batal wudhunya. Tapi hadas itu menghalangi dia dari wudhu itu. Jadi wudhunya batal. Maka ketika dia pipis, dia punya dua hal. Yang pertama dia melakukan pipis, nah dia berhadas dan dia bernajis. Jadi najisnya dibersihkan, hadasnya dibersihkan dengan berwudu itu. Tapi ada yang berhadas saja tanpa najis. Kentut kan begitu ya. Kayak ada orang ditanya bingung kok. Islam tuh aneh kenapa? Nah itu yang kentut pantatnya terus harus wudu begitu ya. Kok tidak cebok dulu dan sebagainya? Karena nggak ada najisnya. Kenapa harus cebok begitu ya? Loh kenapa harus wudu? Karena dia berhadas setelah melakukan. Jadi telah melakukan apa? Kentut. Nah dia kan tidak melakukan pipis sebetulnya. Ya membuangnya aja lewat sana begitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi mungkin? Baik, syukron Ustaz. Apa? Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, kepada saudara Iqbal bisa menghidupkan mic-nya. Oke, terima kasih waktunya moderator. Maaf ini sebelumnya belum bisa off-cam karena ini lagi kameranya bermasalah. Oke, Ustadz tadi memberikan statement bahwasanya kita kentut maka harus dulu. Nah, ini saya muncul pertanyaan gini Ustadz. Ketika kita bahasanya kalau orang Jawa bilangnya itu gelegek gitu Ustadz. Itu kan sama-sama keluar angin gitu. Itu bagaimana dalam fikih hukumnya gitu. Terima kasih. Ya, bagus sekali Mas Iqbal pertanyaannya. Lah kalau gelegein atau sendawa itu sama-sama keluar angin. Iya, tapi kan bukan dari kubul dan dubur. Jadi keluar angin dari kubul dan pokoknya segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Jadi kubul itu lubang depan, jenis kelamin lah ya begitu ya. Dubur itu lubang belakang. Kalau keluar dari dua lubang itu, baik udaranya saja, airnya saja, atau yo seampasnya begitulah ya, maka dia sudah melakukan sesuatu. Jadi hadas itu segala karena melakukan sesuatu baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kalau keluar disengaja atau nggak sengaja ya Anda berhadas, bisa hadas besar bisa hadas kecil. Contohnya apa? Tadi kentut. Lupa nggak sengaja, ya mau sengaja mau enggak, pokoknya Anda melakukan sesuatu begitu ya, Anda berhadas. Tapi tidak semua ada hadas dan najis, paketannya itu. Kalau hadas saja, ya kentut itu. Kalau ada najisnya, yo pipis, yo buang air besar, begitu ya, itu ada hadasnya dan ada najisnya. Kapan hadasnya? Ketika melakukan.
mana najisnya? Ya yang nempel di badan, pakaian, dan tempat sholat itu harus dibersihkan. Dengan cara-cara najis apa? Muhopapa, tawasito, mugalazo, begitu ya. Nah itu pembahasan hadas dan najis. Sedangkan gelegean, nah, itu tidak termasuk begitu ya. Karena keluarnya lewat mulut. Sama halnya dengan sekarang kan sedang rame tuh vaksin tetap jalan tapi Ramadan. Waduh, saya jatahnya vaksin, gimana Pak? Puasa saya nggak batal karena makan minum. Lah itu memasukkan cairan lewat badan, Pak. Ya coba aja Anda seliter disuntik vaksin apa minuman juga Anda nggak bakal kenyang tuh, malah kembung badan Anda ya. Gede-gede bengkak begitu. Jadi yang namanya makan minum itu sudah dijelaskan masuk lewat mulut, lewat tenggorokan, masuk ke perut. Bahkan kalau misalnya divaksin jadi batal, ya enggak batal. Kecuali vaksin Anda ditetes ya, kayak bayi itu tetes vaksin ces. Itu batal. Tapi kalau lewat tangan, ya enggak. Bahkan di kasus berikutnya kalau diimpus batal enggak. Kalau saya pribadi sih enggak termasuk makan minum. Loh kalau gitu saya pas diimpus boleh puasa. Ya ngapain diimpus tuh, pasti sakit. Lebih baik berbuka kalau sakit. Banyak hal sebetulnya begitu ya. Itulah serunya fikih. Kita harus tahu dulu hakikatnya najis apa, hakikatnya hadas apa. Maka orang sendawa itu tidak ada hadasnya dan tidak ada najisnya. Loh Pak, sampai muntah loh Pak. Muntahnya itu najis. Anda kan muntahnya itu ya. Karena muntahnya itu ya dibersihkan saja muntahannya itu. Tapi hadasnya nggak ada dalam muntah itu. Sendawa apalagi, udah nggak najis, ya nggak hadas juga. Jadi kentut itu nggak najis ya. Duh Pak, saya menghirup kentut teman saya batal. Ya enggak lah. Asal Anda kuat aja sholatnya, nggak sampai cekikikan. Cekikikan ya batal sholatnya. Wudhu lagi ya enggak juga. Tidak berhadas ya. Jadi begitu Mas Iqbal ya. Jadi tidak termasuk hadas dan enggak najisnya juga enggak ada. Sehingga dia tidak memerlukan berwudhu lagi. Baik, sekian dari Mbak Moderator. Baik Ustadz, langsung ini satu pertanyaan lagi nggak Ustadz? Silahkan, dari boleh satu lagi ya. Ini titipan pertanyaan. Biasanya di masjid-masjid ketika Ramadan sering ngaji bersama secara giliran melanjutkan bacaan dari satu orang ke orang lain hingga nanti sampai surat yang terakhir. Kira-kira apakah cara mengaji seperti itu sama seperti menghatamkan Al-Quran? Sama. Jadi intinya itu kan ingin hataman. Tadi itu menggembirakan ya. Anda tidak usah nuding-nuding, nggak boleh dan sebagainya itu. Ya memang tidak sama dengan yang dilakukan oleh Nabi. Tapi simaannya itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi kadang menyuruh beberapa sahabat yang memang misalnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu lokernya Al-Quran Nabi begitu ya. Dia 1 juz, Nabi bacakan, itu hafal langsung. Cukup 1 kali. Dan bacaan Abdullah bin Mas'ud itu, kata Nabi, sama dengan bacaannya Jibril ketika memberikan wahyu. Kadang dipanggil, ayo ngaji begitu ya. Saya mau mendengarkan. Lah, ini kan dari Nabi. Pokoknya saya mau mendengarkan. Jadi Nabi menyimak juga bacaan Abdullah bin Mas'ud untuk menikmati bacaan beliau itu. Nah, maka boleh saja masjid misalnya sudah biasa mengadakan itu, terus bacaannya tentu panjang pendeknya yang baik. Syukur-syukur tidak menggunakan pengeras luar, karena takutnya nanti ada yang biasa membacanya nyaman, terus ini kok nggak enak nih panjang pendeknya dan sebagainya. Itu kan malah jadi pembicaraan di luar itu. Ya pakai masjid dalam, biar anak-anak juga senang, yang belajar juga kan senang. Tapi tidak menjadikan keluar ke masjid luar. Kalau misalnya itu apakah disebut dengan
tadarusan, ya bisa disebut tadarusan, makna Indonesia ngaji, begitu ya, bukan memahami. Atau apakah itu satu hari tamat, Pak? Berarti hataman. Ya, hataman versi Indonesia, bukan versi menghatamkan betul-betul. Jadi silahkan saja selama Ramadan itu terjadi, tapi kalau di masjid Anda belum pernah mengadakan itu, nah saran saya mengadakan yang tadi itu, berlima, bertujuh, berdua-belas, baca ya di masjid rumah saya di Jawa Barat, itu bacanya hanya seayat, maksimal 2 ayat. Jadi semalam itu baca seayat, kalau 20 orang semuanya bacanya seayat, atau 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat, sama semuanya. Nanti diterjemahkan oleh satu orang, lalu diberi tafsiran oleh satu orang, lalu terjadi tanya jawab. Itu dari setelah Isya, setelah taraweh ya, sekitar jam 8:30, selesai jam 11. Hampir setiap hari begitu. Nah, maka Anda bisa cara yang mana? Nanti orang senang. Mau dia orang S1, S2, SMP, SD, ketika mengeluarkan pendapat, karena namanya Al-Quran itu hudalinas, bukan hudalil S1, bukan hudalil ustad, bukan, linas. Semua orang akan memiliki pendapat yang mungkin bagi saya, loh, oh no ya pendapat pikiran kayak gitu, maka kajiannya akan semakin seru. Dicoba, mungkin majelis Anda ini kumpul di Zoom begitu ya, ngaji, wah itu bisa kemana-mana gitu. Makanya memang perlu ada satu orang yang pembimbing, biar nggak terlalu kemana-mana, karena seru banget kalau sudah masalah Al-Quran dikaji, wah terus rame, ini kan nggak terlalu rame ya. Biasanya wah rame pertanyaannya kemana-mana, nggak apa-apa. Namanya juga menggali. Terus memahami, nah nanti ayo mengamalkannya apa. Nah begitu. Boleh, boleh. Silahkan. Tapi kalau yang sudah ada ya lanjutkan saja. Wah nggak boleh ini, nggak sesuai Nabi. Ah, itu Anda ngajak musuhan. Nggak usah ya. Nah, kalau Anda mau mengadakan, saran saya sih yang sampai seayat, 2 ayat, maksimal 5 ayat lah begitu. 5 ayat kalau pendek ya. Terus dikaji semua, baca, panjang pendeknya dibetulkan, terus dikaji, didiskusikan, nanti ada gongnya atau close statement dari yang membinanya itu. Kalau enggak, ya tadi itu kemana-mana. Oke, begitu mungkin dari saya, Mbak Moderator. Oke, syukron Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilahkan kepada jenengan untuk memberikan closing statement, Ustadz. Baik, saya tutup, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu harus continue ya. Maka kita pun harus continue di bulan Ramadan dan continue juga di luar bulan Ramadan. Jadi meningkatkan kualitas puasa, sholat menghidupkan malam, sholat sunnah dan sebagainya. Yang ketiga, memperbanyak sedekah, sedekah harta, sedekah jiwa, sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah waktu. Yang Anda miliki apa, ya itulah yang disedekahkan. 4, mengkaji Al-Quran. Yang kelima, takwa kita atau Ramadan hari ini harus bertransformasi, ada kebaikan nilai lebih, walaupun tidak banyak, tapi harus ada nilai lebihnya. Itu saja, dan mohon maaf apabila ada hilaf dan kekeliruan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Dari saya, sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Sebelum saya tutup, mungkin akan menyampaikan sedikit kesimpulan, yaitu agar puasa kita menjadi puasa yang sebenar-benarnya Allah inginkan, yaitu dengan melaksanakan amalan sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan adanya makna pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, itu maka Allah akan memudahkan kita dalam meningkatkan kualitas puasa. Baik, alhamdulillah akhirnya kajian pada sore hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar.
Semoga ilmu yang kita dapat pada sore hari ini dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi presensi kehadiran serta penilaian evaluasi di kolom komentar. Baik, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Hikmatullah atas berkenannya dalam menyampaikan materi kajian pada sore hari ini, dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kajian hari ini. Kemudian untuk para peserta yang mungkin terlambat hadir, mungkin bisa mengunjungi YouTube Majelis Ulil Albab. Baik, saya Safira Farahia Anwar selaku moderator dan pelaksana kajian 6 Majelis Ulil Albab, mewakili teman-teman pelaksana memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam kajian kali ini. Sebelum meninggalkan forum kajian ini, mungkin bagi teman-teman bisa menghidupkan kameranya ya untuk sesi foto bersama. Dan untuk operator minta tolong untuk memfotokan. Ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, cukup sekian kajian pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz.